Hai wagengku, welcome back lagi sama aku Sheila Popins di Kupas Kasus. Oke wageng, di video kali ini aku akan bawakan sebuah kasus tragis yang terjadi di Filipina lagi. Kalau kemarin aku udah bahas nih soal Maria Joy Balungsay, The Chop Chop Lady. Yang belum nonton nanti linknya aku letak di atas sini. Habis ini kalian ke sana ya. Kasus yang mau aku bahas hari ini sempat viral nih di TikTok dan menjadi salah satu kata kunci yang terlarang untuk dicari. Kenapa weh? Karena foto jasadnya ini jelas blas diposting di TikTok. Tapi gak usah lah kalian kepo, kalian cari ya. Kasihan keluarganya juga sebenarnya kalau foto jasad anaknya ini udah tragis kayak gitu meninggalnya terus tersebar lagi kemana-mana. Tapi sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya kayak biasa lah weh, kalian tekan dulu tombol like, share, komen, dan subscribe supaya aku tambah semangat lagi buat konten menarik buat kalian. Seru dan menggoncang otak besar sama otak kecil kalian ya. Ambil popcorn kalian sekarang, ambil snack kalian supaya makin nikmat nontonin aku. And let's go into this case. Christine memiliki nama lengkap Maria Christine Lee Silawan. Dia lahir pada 26 Maret 2002. Dia merupakan seorang siswa Maribago High School berusia 17 tahun dan berasal dari kota Lapu-Lapu, Filipina. Bukan Lapu-Lapu Mobile Legend ya, we ya. Teringat itu aku. Christine ini tinggal sama ibunya yang bernama Lourdes Silawan yang merupakan orang tua tunggal. Jadi Christine ini memang dari kecil udah menjalani hidup tanpa adanya sosok ayah weh. Walaupun hanya dibesarkan oleh orang tua tunggal, namun Christine ini termasuk anak yang baik, taat, penurut. Terus gak banyak cinggunek dia. Pokoknya rajin kali dia membantu mamanya itu di rumah. Selain itu di luar sana, Christine juga dikenal sebagai gadis yang ramah dan rajin beribadah. Sehari-harinya si Christine ini cuma di rumah aja. Dia nggak pernah keluar kumpul-kumpul sama kawan-kawannya ataupun jalan-jalan. Kalaupun keluar, dia hanya pergi ke sekolah sama ibadah di gereja aja weh. Dan di gereja pun Christine ini aktif kali karena dia merupakan anggota pelayanan atau kolektor di gerejanya. Seperti remaja pada umumnya, pada zaman itu udah ada smartphone weh. Nah Christine ini juga kayak remaja lain lah, dia aktif kali main Facebook. Dia pun banyak berkomunikasi dan berkenalan dengan orang-orang secara virtual. Walaupun dia aktif di media sosial dan hidup di keluarga yang sederhana, semua itu enggak menghambat studi si Christine ini weh. Dia pinter orangnya, dia meraih prestasi di sekolah, dia pun memiliki cita-cita nih untuk jadi pramugari di Filipina kalau nanti dia udah selesai sekolah. Tapi sayang weh, cita-cita si Christine nggak bisa terwujud gara-gara cowok psycho tak berotak itu nah. Nah aku kalau bahas kayak gini weh, mau pitam aja sebenarnya. Kok bisa kalau sebiji itu melakukan hal kejam ke si Christine kan? Jadi semuanya ini bermula pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019. Jadi si Christine ini pun minta izin lah ke orang tuanya kan, "Ma, aku pergi ibadah minggu ya di gereja paroki Hati Kudus Yesus." Memang udah rutinitas si Christine ini weh, tiap minggu dia pasti ke gereja. Tapi hari itu si Christine ini gak pulang-pulang weh. Bingung lah mamanya kan, kemana anakku kok belum balik ini. Karena gak biasanya si Christine kayak gitu. Kalaupun dia habis gereja, si Christine mau pergi jalan-jalan sama kawannya, biasanya si Christine akan izin ke ibunya dulu nih. Tapi Christine hari itu malah gak ada kabar sama sekali weh. HP-nya pun gak bisa dihubungi. Karena udah cari kemana-mana dan tetap nggak ditemukan juga. Malam itu sekitar pukul 10 malam, ibunya pun melaporkan ke polisi kalau Christine ini udah menghilang. Dan setelah melaporkan hal itu, polisi pun mulai melakukan pencarian si Christine weh. Tapi malam itu Christine tetap tidak ditemukan. Dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, polisi dapat laporan bahwasanya udah ditemukan jasad di kawasan Sitio Mahayahai sekitar pukul 5 pagi. Setelah polisi ke sana, terlihatlah Christine itu ditemukan di sebuah lapangan kosong Barangay Bangkal, kota Lapu-Lapu, Filipina. Christine ditemukan udah gak bernyawa dengan kondisi setengah telanjang dan sangat tragis serta memprihatinkan weh. Dan polisi mengatakan kalau si Christine ini udah menderita 20 luka tusukan dan 9 lainnya luka pertahanan. Dan yang lebih tragisnya lagi weh, muka si Christine ini udah dikuliti setengahnya. Jadi dari leher sampai ke atas itu udah hilang kulitnya.
kelihatan tengkoraknya kayak gitu nawe. Habis itu polisi juga mendapati trakea dan kerongkongannya Christine ini udah hilang. Otot-otot yang ada di sisi kanan lehernya juga robek sampai kelihatan tulangnya ini. Selain itu tim forensik juga mendapati adanya pendarahan dari misfinya Christine yang menandakan kalau si Christine ini udah diperkoas sama pelaku. Setelah itu terdapat juga bekas tekikan tali kayak gitu nawe. Begitu menemukan jasad itu, polisi langsunglah menghubungi ibunya si Christine. Betapa syok ibunya si Christine we, dilihatnya anaknya itu udah nggak bernyawa dengan kondisi yang sudah hampir nggak dikenali. Karena kondisi jasadnya itu hancur kayak gitu loh we. Sampai awalnya itu ibunya pun nggak kenal. Tapi akhirnya ibunya bisa yakin kalau itu ada Christine dari pakaian yang Christine pakai. Setelah itu polisi pun mulai melakukan investigasi kan we. Nah kalau di luar negeri kan di jalanan itu di mana-mana ada CCTV-nya. Pas olah TKP polisi pun udah ngecek CCTV nih. Dan dari bukti CCTV terlihat pada pukul 6:12 sore si Christine ini lagi jalan berdua sama satu orang pria yang mengenakan topi. Dan jalannya itu membelakangi CCTV gitu loh we. Jadi nampak badan belakangnya aja, mukanya nggak terlihat jelas lah. Makanya sulit untuk polisi mengidentifikasi siapa tersangkanya. Selain itu polisi juga meninjau Facebook Messenger-nya Christine. Tetapi polisi menemukan bahwa ada nih beberapa pesan yang udah dihapus. Jadi mereka pun mencari lagi, adakah bukti penggunaan akun palsu nih yang bertujuan untuk menjaring korban kayak nipu-nipu kayak gitu, pakai fake account kayak gitu nah we. Karena kan banyak memang sekarang kejahatan yang dari sosmed kayak gitu kan, pura-pura dia. Setelah melewati investigasi itu, polisi pun mendapatkan beberapa calon tersangka. Yang pertama, itu mantan pacarnya si Christine bernama John, usianya 17 tahun. Jadi sebelumnya si Christine sama si John ini ternyata baru putus beberapa hari lalu we. Diduga mungkin si John ini kayak marah lah, makanya memutuskan untuk menghabisi Christine. Namun pas diinterogasi, si John bersikeras bilang, aku nggak ada melakukan apapun ke si Christine loh pak. Namun polisi masih ragu karena pas dicek di badannya si John ini ditemukan cakaran kayak gitu di bagian punggung ini. Tapi ibu sama kerabat si John punya alibi kuat, katanya pada hari itu pak, anakku lagi main basket sama kawan-kawannya. Jadi nggak mungkin anakku yang bunuh si Christine. Setelah polisi melakukan pengkajian lagi ternyata memang benar si John pas hari itu lagi main basket. Jadi pada tanggal 22 Maret 2019 polisi pun membebaskan mantan pacar si Christine inilah dari penjara. Setelah si John, polisi kembali menginterogasi tersangka kedua, yaitu Jonas Martel Bueno yang merupakan seorang peternak berusia 62 tahun di Danau City, Cebu. So Jonas ini ada catatan kriminal juga dimana kalau dilihat dari pola pembunuhan si Christine itu hampir sama pola yang biasa dilakukan sama si Jonas sebelum-sebelumnya. Tapi setelah diinterogasi sama polisi, si Jonas ini pun bersikeras, dibilangnya bukan aku loh pak yang bunuh si Christine. Karena udah melewati proses pemeriksaan dan polisi lihat memang kayaknya bukan si Jonas ini pelakunya. Jadi si Jonas ini pun dibebaskan dulu lah sama polisi. Namun pada 9 April 2019 saat penyelidikan masih berjalan nih, tiba-tiba seorang pria beranak 5 bernama Renato Buene Leones yang berusia 43 tahun mengaku ke polisi kalau pak, aku yang menghabisi nyawa Christine Silawat pak. Aku yang bunuh dia katanya. Secara sukarela loh dia mengungkapkan itu. Gak ada unsur paksaan apapun. Dan Renato di sana pun mengatakan alasan dia menyerahkan diri karena dia gak tega melihat John pacarnya si Christine itu disalahkan oleh masyarakat dan dituduh atas kasus Christine. Karena pengakuan si Renato, polisi pun langsunglah menginterogasi lebih dalam lagi kan Jadi kayak gini kronologinya Awal mula perkenalan Renato dan Christine adalah melalui Facebook. Tapi si Renato pas kenalan sama Christine, dia buat akun palsu nih yang namanya CG Diaz. Dimana dia mengaku ke Christine kalau aku ini seorang pria loh, umurku 16 tahun. Dan aku kerjanya seorang supir gitu. Nah setelah perkenalan itu bisa dibilang sering lah mereka saling kirim pesan dan mengobrol. Karena saking seringnya komunikasi nih, lama-kelamaan si Renato ini jadi terobsesi sama Christine Jadi diputuskannya mau ku dekatin lah si Christine ini. Terus diajaknya si Christine ketemu. Oke-oke aja si Christine ini kan. Mereka ketemunya pas hari Minggu itu lah sekitar pukul 6 sore. Pada saat itu Renato bilang kalau dia tunggu Christine di depan gereja dan sempat mengirimi Christine pesan berkali-kali. Tapi pesan itu nggak dibalas sama si Christine. Tapi ditunggu si Renato juga di depan gereja itu sampai akhirnya dilihatnya Christine keluar dari gereja. Kenal dia, oh itu si Christine. Kayak gitu kan. Langsung lah dihampirinya si Christine dan dia bilang, Christine, aku CJ Diaz, kata dia kayak gitu. Tapi pas si Christine ketemu sama Renato, kaget si Christine.
kok kayak gitu Baya? Kan kemarin dibilangnya dia 16 tahun, kok kayak om-om? Kayak gitu kan, udah berumur apa pokoknya si Renato ini. Setelah memperkenalkan dirinya ke si Christine, Renato pun menawarkan diri. Christine, aku aja yang antar kau pulang ke rumah ya. Tapi Christine kayaknya udah ilfil gitu kan we kan. Karena si Renato ini kan udah bapak-bapak, mukanya pun katanya agak serem gitu kan. Jadi Christine pun menolak secara halus tawaran si Renato dan dia bilang kalau aku ada janji loh sama orang lain gitu. Habis itu jalan langsung si Christine ini kan, tapi si Renato malah berlari. Diikutinya si Christine, di sebelah si Christine ikut dia kayak gitu kan. Pokoknya sepanjang perjalanan itu si Renato merayu dan menyatakan perasaannya terus ke Christine. Tapi rayuan itu semua ditolak sama si Christine Karena dengar penolakan itu, si Renato marah lah karena dia udah terlanjur cinta kali sama Christine katanya. Ah kau pun Renato gak sadar umur kau lah, udahlah anak kau 5 kan. Heran kali aku carilah yang sepadan gitu kan. Kemana otak besar sama otak kecil dia itu. Umur dia 43 yang dikejarnya 16 tahun. Pedofil kau memang. Ah jadi marah-marah lagi aku kan. Aku bilang kalau aku bahas yang kayak gini itu aku pitam kali. Sampailah mereka jalan-jalan ke jalanan yang sepi, yaitu lahan kosong di Barangai Bangkal. Disinilah si Renato makin menunjukkan sikap agresifnya lagi Orang sepi pula di sana kan. Si Christine pun udah takut kali ini Dia jalannya makin cepat, sengaja supaya jaraknya itu gak terlalu dekat sama si Renato. Sambil dibilangnya, udahlah aku mau pergi, aku ada janji loh sama mantan pacarku, kata si Christine gitu. Mendengar hal itu, Renato pun semakin emosi lagi Cemburu dia karena si Christine itu mau ketemu sama pria lain. Nah dari sinilah si Renato hilang akal sehatnya itu kan. Mulai diserangnya Christine dengan gunting yang udah dibawanya di kantongnya. Kayak mana pula dia bawa gunting di kantongnya kan kan. Ini menurut aku ya memang udah ada niat dia untuk membunuh si Christine ini. Udah niat jahat kali dia. Busuk kali otak dia itu. Dan setelah dia menghabisin si Christine dia ambilnya handphone dan dompet Christine. Terus dibuangnya ke tempat lain. Setelah dibuangnya, dia pergi cari sumur terdekat lagi untuk membersihkan dirinya yang udah penuh dengan darah. Saat polisi tanya ke dia, kenapa kok kau melakukan hal tragis itu? Renato bilang, aku lagi mabok pak, nggak sengaja aku melakukan tindakan kriminal. Nggak sengaja katanya, cakap mabok dia Mabok jadi alasan dia, tapi gunting bisa disediakan dia dari rumah loh. Kan memang udah direncanakan dia itu. Dan kalian tahu apa kata si Renato mengenai aksinya? Dia belajar itu dari YouTube cara menguliti itu. Aduh kadang bahaya juga kayak gitu kan kan. Kayak mana aku bilangnya ya. Memang kayak aku inilah contohnya, aku bahas kriminal kayak gitu kan kan. Kadang nggak detail rasanya nggak enak kali. Kalau detail kan rentetan kasusnya jadi lebih jelas kayak gitu kan Dan kadang aku pun kalau udah bahas kriminal nggak ada sensor-sensor aku. Karena kalau aku pakai sensor dan nggak menyebutkan detailnya, nanti kalian dengarnya pun nggak sor gitu. Padahal kena dolar kuning pun aku kan Tapi ya udahlah gak apa-apa demi gelennya ini. Cuman kalau ketemu sama orang yang kayak si Renato ini yang mempraktekkan, galau kali aku jadinya untuk bahas true crime Tapi yakin aku kalian semua pendengar yang pintar, kalian ambil positifnya aja ya Yang negatif kalian buang lah jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Oke? Jadi aku mau buang aja lah menurut kalian kayak mana? Tapi nanti gendut aku kayak mana? Penuh kegalauan aku ini memang. Aduh susah lah. Tapi memang si Renato ini katanya terinspirasinya dari Momo Challenge Dimana challenge ini sempat viral juga di tahun 2019 kemarin dan memakan banyak korban katanya. Mau kita bahas soal Momo Challenge juga Coba kalian drop komen di bawah ya kalau mau dibahas ya. Coba nanti aku cari lah, riset lah. Dan si Renato pun mengaku sengaja menguliti wajah Christine dengan tujuan agar gak ada yang bisa mengenali jasad si Christine. Dan berdasarkan hasil cek otopsi, polisi memperkirakan kalau Christine itu dihabiskan pada pukul 6 sore sampai 7 malam itulah yang mana sebagian kepalanya ini udah dibersihkan atau dikuliti sampai ke tengkoraknya. Bahkan kulit yang lepas itu entah dibuang kemana sama si Renato, hilang gak ditemukan. Aduh. Menurut dugaan wajah si Christine ini awalnya diolesi pakai bahan bakar kimia kayak gitu Nah habis itu udah terkupas barulah pakai gunting itu dilepas-lepas sama si Renato. Hal itu bisa dilihat katanya dari beberapa jaringan yang hangus di bagian pelipis mata dan lehernya si Christine. Bukan hanya itu saja di bagian pergelangan tangan dan leher si Christine juga ditemukan adanya bekas ikatan. Dan tali bekas ikatan itu disumpel ke mulutnya si Christine. Tapi dari ikatan inilah ahli forensik mengatakan bahwa kayaknya pelaku dari kasus
kasus si Christine ini lebih dari satu orang, bukan cuma si Renato aja. Setelah mendapatkan bukti kejahatan berupa gunting dan baju pada saat kejadian, dan setelah dicek terdapat DNA-nya Christine, maka Renato pun ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Christine Lee Silawan dan ditahan di penjara sambil menunggu sidang pengadilan. Tapi tiba-tiba pada Juli 2019 si Renato ini mengoreksi pengakuannya lagi dibilangnya, Pak, aku bohong Pak. Aku nggak terlibat sama sekali dengan kematian si Christine ini. Tapi pengakuan itu nggak digubris sama pihak berwajib kan kan. Dan persidangan pun tetap dijadwalkan di tahun 2020. Kayak mana dia bilang bukan dia lagi? Udah dapat DNA-nya si Christine di baju dia itu. Gila juga kau. Mungkin pas ngaku itu pun dia lagi mabok kan kan. Nggak sadar dia kalau udah ngaku. Bisa-bisanya ya kau bilang bukan kau Renato. Nama kau aja yang keren, Renato. Bikin pitam kau kelakuan kau itu. Terus kan pada tanggal 24 Mei 2020 sebelum persidangan dimulai, Renato ditemukan meninggal dunia dengan cara menggantungkan diri di sel penjara itu. Polisi mengatakan hal itu dilakukan Renato mungkin karena si Renato ini udah gak tahan loh. Dia dapat ancaman dari masyarakat dan di dalam sel itu pun dia diintimidasi sama tahanan Sama tahanan itu intimidasi dia. Kau bunuh, kau kuliti, mungkin kayak gitulah kan. Mampus lah kau Renato, kena karma kau kan. Disiksa kau sama orang yang ada di sel itu. Makanya jangan jahat kau Renato. Gampang kali kau menghilangkan nyawa orang, gak kau pikirkan keluarganya. Memang bukan manusia kau ini Renato. Dan karena kematian si Renato ini, maka polisi pun resmi menutup kasus kematian Christine dan dinyatakan sudah terpecahkan dan selesai. Tapi sebagian masyarakat ini masih menganggap bahwa John inilah yang sudah menghabisi nyawa Christine. Ingat kalian si John kan? Mantannya si Christine. Karena kalian masih ingat kan, ahli forensik bilang kalau dilihat dari ikatan tali di lengannya si Christine, kayaknya pelakunya lebih dari satu nih. Ingat kalian ya? Kemungkinan si Renato ini salah satu pelakunya. Tapi di balik semua itu si John. Karena kayak gini ya, Christine kan baru mutusin si John kan. Bisa jadi si John ini sakit hati, disuruhnya, Renato kau buat akun palsu ya, terus kau kenalan sama Christine, kau dekati dia. Jadi memang kayaknya udah direncanakan kayak gitu loh Karena gak mungkin dong si Renato kalau memang niatnya baik mau ketemu aja sama si Christine, ngapain dia ambil gunting dari rumah? Kalau menurut kalian siapa sebenarnya yang membunuh Christine? John, Renato, atau dua-duanya? Coba drop teori dan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Jadi dari sini kita ambil suatu pelajaran. Sekarang dunia digital kan makin meluas ya orang di belahan dunia manapun bisa saling kenalan semua. Belum lagi aplikasi beauty sekarang udah banyak kali ekspektasi sama realita itu berbeda kalau udah di depan mata. Yakinku kalian pun pasti sering kan, pas kalian tengok di foto, indah kali, pas ketemu kok kayak gini, kejang-kejangnya ya kan. Nah dari sini kita harus hati-hati ya sama dunia maya. Gak semua orang yang ada di sosmed itu baik, ada juga orang baik memang cuman banyak loh kejahatan yang terjadi itu berawal mula dari sosmed. Jadi hati-hati ya pacaran, mau kenalan sama siapapun, bijaklah dalam menggunakan sosmed kalian. Jangan mau kalian kena rayuan gombal virtual. Kalau aku kena gombal virtual itu, nggak nyangkut di aku yang real aja nggak nyangkut, apalagi virtual. Jadi ayolah lebih smart lagi kalian ya. So sekian kasus kita kali ini thanks sudah klik video aku dan udah nonton tanpa kalian skip. Sarangnya mak gengku, love you full. So aku Stella Popin, sampai jumpa lagi di Kupasus lainnya. Bye bye. 911, what's your emergency?